Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wirartamas dengan NIM 220101174 di mata kuliah Cloud Computing kelas BC. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan section 8.5 yang berjudul Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Jadi, kita diminta untuk mendebug dan menerapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau yang bisa disingkat dengan RHOCP. Di hasil akhir, kita diharuskan untuk bisa memverifikasi dan mengoreksi konfigurasi RHOCP Object Service dan Deployment. Menerapkan RHOCP Object. Di dalam latihan ini, kita ditugaskan untuk menerapkan aplikasi Quotes ke RHOCP. Aplikasi Quotes menggunakan Containerized Microservice Quotes-API dan Quotes-UI. Rekan kerja kita berhasil menerapkan aplikasi di tingkat pertama, Container Quotes UI, ke RHOCP. Namun, POD atau podnya itu crash dan tidak bisa merespon ke permintaan. Selain itu, rekan kerja kita kesulitan untuk mencoba menerapkan kontainer Quotes-API ke RHOCP. Kita, sebagai pakar dari RHOCP di perusahaan, diminta atau ditugaskan untuk membantu rekan kerja kita. Nah, di sini sebagai user student di mesin workstation, kita diminta untuk menjalankan perintah lab spasi start spasi OpenShift -lab. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di GLS VM console. Ini kita enter. Kita tunggu sampai proses cluster state-nya itu sukses semua atau menyediakan lingkungan kerjanya. Setelah selesai seperti ini, sini ada pemberitahuan lab script akan secara terus-menerus mengevaluasi objektif di dalam lab ini. Tetap jalankan script di terminal window dan selesaikan objektif di terminal window baru. Jadi di sini kita bisa lihat ada 0 yang passing dan 5 yang failing atau gagal. Di sini nanti dia akan mengevaluasi secara terus-menerus. Jadi kita diminta untuk membuat terminal baru untuk menyelesaikan objektif yang lainnya. Ini saya perbesar dulu. Oke, lanjut di instruksi pertama. Login ke cluster user developer dan memastikan bahwa project yang kita gunakan itu bernama OCP-lab. Di 1.1, login cluster ke user developer. Di sini dengan mengikuti perintah oc spasi login spasi -u spasi developer spasi -p spasi developer lagi spasi backslash ini untuk pindah baris. Ini perintahnya perintahnya itu masih ada lanjutannya lagi sehingga belum diperintahkan untuk menstartnya. Spasi https -2 api.ocp4.example.com kolom 6443. Ini kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke open text dialog karena dia melebihi satu baris. Ini kita Ctrl V lalu kita send. Setelah selesai kita tinggal enter aja. Di sini terdapat tulisan login successful atau login berhasil. Di 1.2 kita diminta untuk memastikan project kita menggunakan OCP-lab dengan mengikuti perintah oc spasi project spasi OCP-lab. Ini kita Ctrl C lagi, lalu kita Ctrl V langsung karena dia satu baris, lalu kita enter. Di sini terdapat pesan already on project OCP-lab di server http://2 kali api.ocp4.example.com kolom 6443. Sudah sesuai. Lalu di langkah kedua, kita diminta untuk mengganti direktori ke do188-lab-OpenShift-lab. Direktori ini mengandung atau memuat file YAML Quotes-API yang rekan kerja kita buat. Be aware atau pastikan bahwa file YAML ini masih mengandung
kesalahan gitu ya. Jadi kita langsung perintah dulu cd spasi tanda tilde garis miring do188 garing lab garing OpenShift minus lab. Ini kita Ctrl C untuk pindah ke direktori ini. Ctrl C Ctrl V lalu kita enter. Oke, setelah itu di langkah ketiga menggunakan file development.yaml untuk menerapkan kontainer quotes-API di dalam project RHOCP yang bernama OCP-lab. Di sini kita show solution. 3.1 mencoba untuk membuat development menggunakan file development.yaml dengan mengikuti perintah oc spasi create spasi -f spasi nama filenya itu development.yaml. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Kita enter. Sini ada perintah the development quotes-API is quotes-API is invalid. Sudah sesuai dengan ini, masih invalid ya. Development mendefinisikan aplikasi POD atau pod dengan label app yang bernilai quotes-API. Namun field spec.selector.match labelnya masih menggunakan label yang berbeda. Di langkah 3.2 open file development.yaml di text editor seperti gedit. Jadi di sini kita membuka file development menggunakan text editor seperti gedit. Ini kita Ctrl C dulu. Lalu di sini kita ketik aja gedit spasi Ctrl V namanya yang tadi. Ini kita enter aja. Nah, akan terbuka development.yaml-nya. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan yang garis tebal ini. Di spec replicas selector match label apps ini kita mengisinya dengan quotes-API. Berarti spec replica selector match label apps. Nah, di sini di baris 11 kita diminta untuk menambahkan quotes-API. Di sini masih quotes, kita tambahin aja -API. Lalu untuk di template metadata label apps ini udah quotes-API juga. Lalu setelah itu kita save. Setelah selesai kita save. Lalu kita silang untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di 3.2 membuat deployment menggunakan file bernama development.yaml dengan mengikuti perintah oc spasi create spasi -f spasi nama filenya itu development.yaml. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, lalu kita enter. Development.apps garing quotes-API created. Lalu di 3.4 memverifikasi aplikasi quotes-API itu sudah berjalan di state running, telah menunjukkan state running gitu ya, dengan mengikuti perintah oc spasi get spasi po. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, kita enter. Nah, di sini quotes-API-nya sudah running ya, sudah running. Oke. Lalu di langkah 4 menggunakan file service.yaml untuk mengonfigurasi container networking quotes-UI di dalam project OCP-lab. Konfigurasi file service.yaml dengan mengikuti beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, container quotes-UI harus bisa menjangkau kontainer quotes-API yang ada di dalam URL http://quotes-API kolom 8080. Yang kedua, kontainer quotes-API mendengarkan port 8080 secara default. Yang ketiga, terapkan kontainer quotes-UI setelah kontainer quotes-API tersedia di dalam host quotes-API. Arsitek aplikasi menyarankan kita untuk merestart aplikasi quotes-UI jika penerapannya itu berada di urutan yang salah. Nah, di sini ada note juga. If you make
mistake atau jika kamu melakukan kesalahan, delete atau hapus dan membuat kembali objek service. Seperti contoh, kita bisa menggunakan perintah oc spasi delete spasi -f spasi service.yaml untuk menghapus objek service. Nah, di sini di langkah 4.1 kita diminta untuk membuka file service.yaml di text editor seperti gedit lagi. Jadi ini kita salin dulu service.yaml-nya, kita Ctrl C. Lalu di sini kita ketik lagi gedit spasi Ctrl V, namanya service.yaml, kita enter. Nah, di sini di 4.1 kita diminta untuk mengonfigurasi service atau mengonfigurasi layanan ke port 8080. Jadi di sini ada spec ports. Spec port. Di sini kita diminta untuk mengganti ke 8080. Ini kita ganti di baris 9 80. Lalu di 4.2 kita diminta untuk mengonfigurasi layanan untuk bisa mengirimkan permintaan ke port 8080 di target portnya. Target portnya di sini di baris 11 kita diminta untuk mengganti ke 8080. Di 4.3 konfigurasi layanan untuk mengirimkan permintaan ke pods dengan label quotes -API. Di selektor app kita diminta untuk menambahkan quotes -API. Di sini masih quotes, di baris ke-13 kita ganti dengan menambahkan quotes -API. Lalu di 4.4 mengonfigurasi layanan yang tersedia dalam hostname quotes -API. Jadi di apps quotes name-nya itu quotes -API. Di sini di baris ke-6 ya. Oke, di baris ke-6 ini di name-nya itu kita menambahkan juga quotes -API. Setelah itu kita save dulu. Ini kita save, lalu kita silang untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di 4.5 kita diminta untuk membuat layanan menggunakan file service.yaml dengan mengikuti perintah oc spasi create spasi -f spasi nama filenya itu service.yaml. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terbuat ya. Quotes -API service.yaml-nya telah created atau terbuat. Di 4.6 memverifikasi layanan konfigurasi. Titik akhir dari IP address mungkin berbeda di output kita masing-masing. Kita jalankan dulu perintahnya oc spasi describe spasi service spasi quotes -API. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Ini kita enter. Nah, di sini di endpoint-nya 10.8.0.40 kolom 80 ini bisa berbeda di output kita atau di keluaran kita masing-masing. Name-nya sudah benar quotes -API, selektornya app bernilai quotes -API, portnya juga sudah sama 8080/TCP ya. Lalu endpoint-nya di sini 8080. Nah, di 4.7 memverifikasi kontainer quotes -UI itu masih gagal dalam memverifikasi. Ini kita jalankan dulu perintah oc spasi get spasi po. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, di sini quotes -UI-nya itu seharusnya crash loop back off, tapi di sini dua-duanya itu telah berjalan di sini ya. Oke, jadi di sini telah berjalan. Lalu di langkah 4.8 restart container quotes -UI. Jadi karena ini sudah berjalan, kita lanjut ke tahap verifikasi deployment atau quotes -UI ini membuat kontainer baru dengan memicu perintah oc.get.po. Ini juga sudah tadi ya. Lalu di sini dua-duanya itu telah berjalan di sini. Lalu di langkah 5 kita diminta untuk
di web browser kita diminta untuk memicu alamat http://quotes -ui -ocp -lab.apps.ocp4.example.com dan memverifikasi bahwa aplikasi itu telah bekerja. Ini kita salin dulu, Ctrl C. Lalu kita buka web browser di Activity, lalu Mozilla Firefox. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa langsung Ctrl V. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aplikasinya itu telah bekerja ya. Oke, dilanjut di langkah berikutnya. Di langkah akhir, kita diminta untuk menjalankan perintah lab spasi finish spasi OpenShift -lab untuk menghapus semua file-file yang telah kita buat tadi agar tidak mengganggu lingkungan kerja kita di berikutnya. Ini kita lihat dulu, tapi di sini sebelum itu, di sini telah semuanya itu telah berhasil dan tidak ada yang gagal. Kalau tadi dia 0 yang berhasil, 5 yang gagal, sekarang dia sudah 5 yang berhasil dan 0 yang gagal. Oke, untuk itu kita langsung bisa klik Ctrl V di sini untuk memfinish labnya. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai proses semuanya selesai. Kita tunggu. Oke, setelah semuanya selesai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di section 8.5 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih keliru. Mohon maaf atas kesalahannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.